Mungkin kalau teman-teman pernah dengar cerita Rapunzel, nah mirip-mirip lah kayak gitu. Anti-Kristen banget deh, dengar kata Kristen aja itu udah bisa buat dia naik darah. Ia harus lebih taat pada Tuhan Allah Trinitas daripada ayahnya. Mulai dari pukul, sayat, cambuk, terutama pada bagian payudaranya ya. Pasangan minta berzina, kita ngikut. Pasangan minta pindah agama, kita juga ngikut. Ah, Tuhan cincailah. Kok Tuhan tuh kayak narsisistik ya? Kalau kita masih mencintai hal-hal dunia lebih daripada Tuhan, percayalah kita tidak akan pernah hidup damai, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 4 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Barbara, pelindung melawan guntur dan kilat. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula pada abad ketiga di suatu kota kuno bernama Nikomedia yang sekarang ada di wilayah provinsi Kocaeli, Turki. Hiduplah seorang perempuan muda bernama Barbara dalam keluarga pedagang paganisme yang kaya raya. Dioscorus, ayahnya, sangat mencintai Barbara sehingga ia mendirikan sebuah menara khusus untuk Barbara tinggali supaya tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia bikin toilet, jendela, dan semua fasilitas buat Barbara supaya dia nggak keluar-keluar dari menaranya. Ini sebenarnya sih jatuh-jatuhnya kayak dikurung, guys. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar cerita Rapunzel, nah mirip-mirip lah kayak gitu. Suatu waktu, ayahnya ingin melakukan perjalanan perdagangan ke luar kota. Barbara kemudian dipercayakan kepada para filsuf, orator, dan penyair untuk belajar di dalam menaranya. Salah seorang gurunya bernama Origenes, yang ternyata merupakan seorang teolog Kristen. Lewat Origenes, Barbara mulai terbuka pikirannya akan konsep ketuhanan dan perlahan sadar bahwa konsep politeisme atau banyak Tuhan itu tidak mungkin atau mustahil. Gadis cantik ini kemudian mencoba mencari konsep ketuhanan yang benar itu seperti apa sih? Dan sampailah ia pada konsep ketuhanan agama Kristen yang waktu itu dilarang habis-habisan oleh Kaisar Maximianus, Kaisar Romawi yang menjabat saat itu. Walau konsep Trinitas cukup sulit untuk dipahami, namun entah kenapa dalam hatinya Barbara yakin bahwa inilah ajaran yang benar. Setelah mempertimbangkan dan memantapkan hati, ia pun akhirnya memilih untuk dibaptis dan menjadi seorang Kristen tanpa diketahui ayahnya yang cukup fanatik itu. Untuk menunjukkan penghormatannya kepada Allah Trinitas, Barbara bahkan mengubah jendela kamarnya yang semula hanya 2 menjadi 3, guys. Ini kelihatan simple sih ya. Mungkin kita mikir, ngapain sih kayak gitu? Bikin repot aja. Tapi kita perlu tahu situasi Barbara saat itu yang dikurung di menara, guys. Dia nggak bisa pergi ke gereja, ya walau dulu gereja juga bawah tanah sih. Nggak bisa juga berkomunitas dengan umat yang lain. Nggak bisa ngapa-ngapain selain beraktivitas di menaranya. Jadi kalau dia mengubah jendelanya, menurutku ini adalah tanda kasih yang waktu itu hanya bisa dia lakukan bagi Tuhan. Dan supaya ia setiap hari ingat akan Allah Trinitas yang ia akui saat pembaptisan. Sayangnya ketika Dioscorus pulang, ia ini agak curiga kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, kok jendelanya diubah-ubah ya. Sebenarnya dia udah ada firasat sih, jangan-jangan Barbara ini jadi Kristen. Jadi dia mencoba untuk tes Barbara dengan mengajaknya melakukan ritual paganisme. Ya, menyembah dewa-dewi gitu deh. Namun gadis kelahiran Nikomedia ini dengan tegas menolak permintaan ayahnya itu dan mengakui dirinya sudah menjadi Kristen. Sontak ketika mendengar pengakuan putrinya itu, Dioscorus kaget campur marah, guys. Kenapa kok balik-balik anaknya ini malah jadi Kristen? Dia kemudian meminta Barbara dengan berbagai cara untuk meninggalkan Kristen. Mulai dari cara halus, dibujuk-bujuk, sampai cara kasar, guys, dengan memukul hingga menginjak anaknya sendiri. FYI, ayahnya ini memang pembenci Kristen garis terdepan, guys. Anti-Kristen banget deh. Dengar kata Kristen aja itu udah bisa buat dia naik darah. Makanya dia itu bisa sampai sekasar dan sesadis itu pada putrinya. Barbara sebenarnya sedih banget, guys, berada di situasi kayak gitu. Iyalah ya, siapa yang nggak sedih sih diperlakukan kasar sama ayah sendiri? Dimaki-maki ayah sendiri aja itu udah sedih, apalagi sampai main fisik. Udah keterlaluan sih memang. Tapi kesedihannya itu nggak membuatnya goyah terhadap imannya, karena ia percaya bahwa ia harus lebih taat pada Tuhan Allah Trinitas daripada ayahnya. Imannya sih besar banget ya, respect banget nih. Dioscorus yang melihat putri satu-satunya itu tetap teguh memeluk agama terlarang, kemudian
menyeretnya ke hadapan Martinianus, pejabat Romawi yang berwenang saat itu, supaya anaknya ini mau berbalik ke paganisme. Martinian kemudian menghukum Barbara dengan penyiksaan yang kejam guys, mulai dari pukul, sayat, cambuk, terutama pada bagian payudaranya ya. Namun Barbara yang babak belur tetap teguh sehingga hari penyiksaan itu ia lewati dalam penjara yang gelap sambil terus berdoa dan menahan rasa sakit pendarahannya. Ajaibnya esok paginya luka-lukanya sembuh guys seperti sedia kala. Tapi para algojo gak peduli akan mukjizat itu dan kembali melakukan penyiksaan yang sama kepadanya. Bahkan mereka ingin membakarnya hidup-hidup guys. Yang lucu nih, setiap kali mereka mencoba membakarnya, obor itu selalu mati tanpa ada angin atau hujan. Luar biasa kan ya? Pada akhirnya, karena segala macam siksaan gak mempan, ayahnya sampai pada suatu titik di mana ia ingin mengakhiri saja nyawa anaknya itu. Dengan izin Martinian, Dioscorus kemudian mengambil pedang dan memenggal sendiri kepala Barbara guys hingga putus. Setelah Barbara menerima mahkota kemartirannya, ayahnya kemudian pulang tanpa rasa penyesalan sama sekali. Namun ternyata Tuhan menyatakan kebesarannya kepada Dioscorus dengan menurunkan petir ke atasnya hingga ia tewas hangus terbakar dalam perjalanan pulangnya. Nah teman-teman, dari kisah hidupnya mungkin ada yang berpikir seperti ini ya. Kalau Barbara mencintai Tuhan, harusnya dia mencintai ayahnya juga dong. Itu dia nggak nurut ayahnya, berarti dia nggak cinta. Dosa juga tuh berarti melanggar perintah Allah keempat, ya kan? Tentu sebagai seorang Kristen, ia pasti dan wajib mencintai ayahnya. Namun, cinta kepada ayah nggak bisa disamakan dengan cinta pada Tuhan, guys. Kastanya beda jauh, karena cinta untuk Tuhan itu harus di atas segala-galanya, sesuai dengan perintah pertama dari 10 perintah Allah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Tuhan di atas segala-galanya? Atau jangan-jangan kita tanpa sadar lebih cinta pasangan kita daripada Tuhan? Pasangan minta berzinah, kita ngikut. Pasangan minta pindah agama, kita juga ngikut. Atau jangan-jangan kita lebih cinta media sosial kita daripada Tuhan? Bela-belain bikin konten Facebook, YouTube, TikTok, Instagram daripada misa. Tuhan cincailah. Emang kenapa sih Allah suruh kita mencintai dia lebih dari segala sesuatu? Kok Tuhan tuh kayak narsisistik ya? Oh ya, buat yang nggak tahu narsisistik, jadi ini adalah gangguan mental yang membuat penderitanya menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Nah, pertanyaannya, lalu apakah benar Tuhan itu narsisistik? Tentu nggak dong guys. Tuhan meminta kita untuk mencintainya lebih dari segalanya karena dialah sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan, sang kasih abadi. Kalau kita masih mencintai hal-hal dunia lebih daripada Tuhan, percayalah kita tidak akan pernah hidup damai guys. Boro-boro damai, bahagia pun enggak di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Ya mungkin di dunia ini bisa sih bahagia, tapi bahagianya yang semu yang 1-2 minggu juga hilang. Nah oleh karena itu teman-teman, mari kita mohon bantuan doa dari Santa Barbara supaya kita bisa semakin mencintai Tuhan jauh melebihi hal-hal lainnya. Santa Barbara doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Barbara. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Pamit, Rek!